warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Kesempatan kali ini saya ingin bercerita sebuah kisah yang dikisahkan oleh seorang ulama sufi bernama Ibrahim bin Adham. Menurut biografinya, Ibrahim bin Adham ini meninggal tahun 161 Hijriah. Berarti masih sejaman dengan Sufyan Ats-Tsauri. Begitu juga di bawahnya ada Sufyan ibnu Uyainah, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Ibrahim bin Adham ini kalau kita lihat di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qusyairi, beliau itu adalah kitab rujukan dari ulama-ulama sufi. Beliau meninggal tahun 465 Hijriah. Penulis kitab Risalatul Qusyairiyah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dikisahkan bahwa Ibrahim bin Adham ini suatu ketika ditanya dan didatangi oleh muridnya. Muridnya bertanya kepada beliau, pertanyaannya yang mengagetkan sang guru. Saya pun belakangan ini mikir kalau seandainya murid saya lah nanya saya begitu, atau jamaah nanya begitu, ajaib juga jamaah nih. Pertanyaan muridnya kepada Imam Ibrahim bin Adham, bagaimana caranya saat dia melakukan dosa, tapi tidak dicatat sebagai dosa. Ini nanti boleh diamalin oleh bapak yang pengen melakukan dosa, tapi nggak berdosa. Yang penting syarat dan ketentuan berlaku. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Singkat cerita, akhirnya muridnya ini bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham. Wahai Imam, ulama besar, bagaimana caranya supaya kami bisa melakukan dosa tapi tidak disebut dengan dosa? Lalu kemudian sang Imam Ibrahim bin Adham, karena ini memang anak muda yang bertanya, jawabannya juga dengan jawaban rasional. Kata Imam Ibrahim bin Adham, kamu itu sebenarnya boleh melakukan dosa dan tidak akan tercatat sebagai dosa. Yang penting kamu sanggup mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku. Sang murid tentu penasaran. Namanya anak muda yang sedang mencari ilmu, penasaran kepada sang guru. Apa syaratnya? Lalu kata Imam Ibrahim bin Adham, yang pertama, saat kamu melakukan dosa, pastikan Allah tidak melihatnya. Jadi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, boleh kita melakukan dosa kalau Allah nggak nengok. Terus gimana Ustaz? Itulah yang bapak ibu pikirkan, gimana caranya supaya Allah tidak melihat kita saat kita melakukan dosa. Kalau kita merasa bahwa Allah masih melihat kita, dimanapun kita berada, jangan coba-coba melakukan dosa dan kesalahan. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, tentu sang murid ini berkata kepada Imam Ibrahim bin Adham, bagaimana mungkin wahai Imam, saat saya melakukan dosa dan kesalahan, Allah tidak melihat saya? Nah, kamu tahu. Kalau udah tahu apa lagi? Berarti kalau begitu, dimanapun engkau berada, kamu tidak bisa melakukan dosa karena Allah bakalan melihat kamu. Anta'budallah ka'annaka tara'u fa illam takun tara'u fa innahu yarak. Akhirnya anak muda ini karena juga penasaran, namanya anak muda. Wahai Imam, ada nggak syarat yang lain? Kayaknya yang itu payah betul. Kata Imam, ada, asal kamu mau aja. Yang kedua, kata Imam Ibrahim bin Adham, saat engkau melakukan dosa, carilah tempat selain daripada yang diciptakan Allah.
Nah, sekarang bapak ibu-ibu, ada nggak tempat di atas dunia ini yang bukan punya Allah? Nah, kalau ada, kasih tahu saya Pak, biar ke sana kita rame-rame kan gitu. Ternyata bapak ibu jamaah rahimakumullah, bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, seluruh apa yang wa ma bainahuma, apa yang ada di dalamnya, maka tidak ada satu tempat pun di atas dunia ini yang bukan milik Allah. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, mau di dalam rumah kita melakukan dosa, tetaplah. Apalagi kita di mall, lalu kemudian di tempat pelacuran dan lain sebagainya, di tempat minum-minuman keras, di tempat yang terkhusus. Makanya kalau ada ide yang mengatakan bahwa tempat pelacuran dikhususkan atau tempat minuman keras dikhususkan, itu hanya mengelabui kita hukum sebagai masyarakat. Tapi hukum Allah tetap berlaku. Kan ada dulu di mana ya? Di Jawa, kalau saya tidak salah di Surabaya, lokalisasi itu dipindahkan, dibuat tempat khusus doli sebelum dihancurkan gitu. Lalu kemudian orang di situ melakukan prostitusi, diizinkan, dibolehin gitu. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, tak bisa. Maka kemudian anak muda ini mulai menangis karena syaratnya terlalu berat. Lalu anak muda, tapi karena dia masih penasaran, dia bertanya lagi kepada Imam Ibrahim bin Adham. Wahai Imam Ibrahim bin Adham, ada nggak syarat lain yang lebih ringan? Kata Imam Ibrahim bin Adham, ada, asalkan kamu mau. Kalau kamu ingin melakukan dosa, silahkan kamu lakukan dosa. Tapi dengan catatan, nanti saat malaikat maut datang, kamu usir dia, jangan dulu kau mati. Kalau bisa, silahkanlah kamu lakukan dosa. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, siapa di antara kita yang bisa mengusir malaikat maut? Belum sampai hari ini, belum ada yang sanggup mengusir malaikat maut ketika hadir dan datang menjemput kita. Itu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu sudah datang dari manapun dia, yang sehat bisa mati. Jadi jangan kita anggap sakit dulu baru mati, Pak. Yang sehat pun bisa mati. Yang sakit bisa mati, yang muda ada yang mati, yang tua ada yang mati. Sebaya kita ini sudah berapa banyak yang meninggal dunia. Sebaya saya saja Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berapa kali saya dapat kabar dari kawan-kawan bahwa kawan yang ini yang orangnya baik akhirnya meninggal dunia dan tidak kembali sampai hari ini. Siapa di antara kita yang sudah meninggal dunia balik lagi? Mungkin Bapak punya kawan meninggal dunia balik lagi. Tak ada. Mereka yang sudah kembali kehadiran Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan pernah kembali lagi. Dan hampir rata-rata penyesalannya adalah Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Mereka ingin juga menjadi orang yang baik kalau seandainya dikembalikan ke atas dunia ini. Tapi apa boleh daya? Tak ada lagi. Kesempatan sekarang ini Allah berikan kepada kita berbuat baik, salat berjamaah, baca Al-Quran, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, bertanya tentang ilmu, menuntut ilmu, belajar Al-Quran, belajar salat kita kembali. Maka itulah nilai kebaikan kita di atas dunia ini. Saat kita meninggal dunia nanti, itulah kebahagiaan terakhir dalam hidup kita. Kalau kawan-kawan ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seakrab-akrabnya kawan, tidak ada yang bersedia menemani kita. Kalau tidak percaya nanti bapak pulang ke rumah, tanya istri masing-masing. Andai kata hari ini saya meninggal dunia, mau nggak kamu menemani saya tidur di dalam kubur? Apa rata-rata jawaban istri, Pak? Oh, nampaknya tidak ada yang punya istri nih, ya kan? Apa rata-rata jawaban istri kita? Apa jawabannya? Abang sorang lah. Dan kita pun bapak jamaah rahimakumullah, andai kata nanti malam istri kita ditakdirkan Allah meninggal dunia. Atau ditakdirkan Allah istri kita meninggal dunia, entah kapan lah. Pertanyaannya sekarang, mau tidak kita sebagai suami menemani istri kita? Halo bapak, mau nggak kita menemani istri kita di dalam kubur? Masya Allah. Bapak hanya tidak kan? Kalau saya udah mikir, Pak, kapan saya cari gantinya? Begitu. Bapak jamaah rahimakumullah. Artinya kan tidak ada yang setia. Itu yang disebutkan oleh Nabi yutba'ul mait salas, yang mengikuti kematian itu pada akhirnya 3. Ahlu'u malu'u. Ada harta kita, ada keluarga kita, ada amaluhu, amal kita. Fayarji usnani wa yabqa qawaid, 2 pulang 1 tinggal. Ada 3 yang mengikuti,
2 pulang 1 tinggal. Wa yabqa amalu, yang tinggal bersama kita adalah amal kita. Begitu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya saya kutip dalam kitab Mukhtarul Ahadisun Nabawiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Pertanyaan terakhir dari anak muda ini. Anak muda ini sudah mulai nangis. Lalu kemudian bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham. Wahai Imam Ibrahim bin Adham, ada enggak syarat lain supaya saya bisa melakukan dosa dan tidak terhitung sebagai dosa? Karena Imam Ibrahim bin Adham adalah seorang ulama yang hatinya lembut, tidak emosian ketika ditanya. Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, wahai anak muda, kalau engkau ingin juga melakukan dosa, silakan engkau lakukan dosa. Engkau tidak usah mencari tempat yang Allah tidak lihat. Engkau tidak usah melakukan di bumi Allah. Enggak usah ngusir malaikat. Yang terakhir, wahai anak muda, kalau engkau juga ingin melakukan dosa, maka ingatlah yang terakhir, jangan pakai nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ketika itu memuncak air mata anak muda ini, menangis terseduh-seduh. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, inilah puncak yang harus kita sadari. Apa itu? Bahwa ternyata mata kita ini yang sering melihat yang tidak benar adalah nikmat dari Allah. Mulut kita ini yang sering cakap kasar sama orang-orang miskin. Mulut kita yang sering mengardik orang adalah nikmat dari Allah. Kaki kita yang sering berjalan ke tempat-tempat yang enggak benar, ini Allah yang kasih. Tangan kita ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah adalah tangan yang Allah berikan kepada kita selama ini. Tapi mohon maaf, tangan ini yang sering menyentuh. Tangan ini Pak yang nanda tangani yang haram kemarin. Tangan ini loh Pak yang nerima uang yang tidak halal. Udah jelas-jelas itu uang orang kita ambil. Mata kita ini loh Pak yang natap anak yatim. Dengan pandangan hardikan kepada dia. Telinga kita ini loh yang mendengarkan berita-berita yang tidak benar itu. Dan ini semua dari ujung rambut sampai ujung kaki kita adalah nikmat dari Allah. Kenapa nikmat dari Allah ini kita gunakan bukan untuk ibadah. Malah kita gunakan untuk maksiat. Ketika mendengarkan itu lalu kemudian anak muda ini menangis menjadi-jadinya. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Imam Ibrahim bin Adham, mulai hari ini wahai Imam, saya akan mengingat pesanmu yang 4 ini. Dan saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk tidak melakukan dosa. Sebab kenapa? Allah melihat saya. Semua bumi ini adalah Allah. Saya tidak bisa menghambat malaikat maut ketika menjemput saya. Dan ternyata semua nikmat yang Allah berikan ini untuk beribadah, bukan untuk maksiat kepadanya. Bapak-bapak, habis sholat ini kita. Sekarang ini kan kita sholat nih, insya Allah nanti. Ini semua yang kita pakai adalah nikmat Allah untuk sholat. Tapi keluar kita dari masjid yang kita pakai nikmat Allah. Wallahu a'lam. Apakah untuk juga ibadah? Atau kemudian untuk mencaci orang? Apakah untuk menghardik orang? Apakah untuk menerima uang haram? Atau kemudian melangkahkan kaki ke tempat yang haram? Atau ada janjian kepada perempuan janda di ujung sana yang bukan istri bapak, tapi ingin bapak jadikan sebagai istri yang kedua, sebagai istri simpanan dan selingkuhan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Kisah Ibrahim bin Adham bersama dengan muridnya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita bersama. Dan jangan lupa ditonton channel YouTube-nya siapa? Masjid Darul Aman. Lah cair. Oh belum cair. Karena jamaah jarang nonton itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, doakanlah mudah-mudahan cair kan. Bisa pula jadi amal ibadah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sempat semua ini nonton tiap hari, diupload nonton. Tapi saya yakin banyak juga yang sholat di sini belum juga subscribe sampai hari ini ya kan. Baik, demikian terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.